Puji Tuhan, pagi hari ini kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari apa yang sedang kita pelajari kemarin, dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita perlu menjadi orang percaya yang bukan hanya penampilan kita, prestasi, pelayanan, tetapi kita perlu menjadi orang percaya menghasilkan buah-buah yang benar. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang mengajar kepada kita bagaimana di hari-hari ini banyak orang pada hari-hari terakhir akan berseru-seru memanggil nama Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi kecewa karena ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. Mereka ditolak. Dalam kemahatauannya tentu bukan Tuhan tidak tahu siapa mereka, tetapi justru karena Tuhan tahu siapa mereka. Dan dalam pelayanan, dalam pengiringan, mereka coba menampilkan sebuah penampilan di mata manusia yang kelihatan luar biasa dengan pelayanan-pelayanan. Tetapi Tuhan kenal mereka, siapa mereka yang sebenarnya. Karena itu Tuhan mengajar kita sebuah prinsip tentang kebenaran. Dia mengambil contoh tentang pohon, bahwa buah itu akan menunjukkan pohon. Pohon yang baik otomatis akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Tidak mungkin misalnya pohon durian mengeluarkan buah mangga, itu tidak mungkin. Jadi kalau kita tidak benar, pasti yang keluar adalah ketidakbenaran otomatis, karena buah itu menunjukkan pohonnya. Jadi Tuhan sangat mengharapkan bahwa jikalau kita benar-benar mengenal Dia dengan benar, memiliki hubungan yang baik dengan Dia, buah-buahnya pasti mengeluarkan yang baik juga, yaitu buah-buah kebenaran. Jadi pelayanan kita akan mengeluarkan buah-buah kebenaran. Jadi kita bukan hanya kelihatan beragama, berseru-seru memanggil nama Tuhan, pelayanan, tapi buah-buah kita. Tuhan berkata, pergilah engkau pembuat kejahatan. Jadi kalau kejahatan yang keluar dari hidup kita, ini perlu dipertanyakan sejauh mana. Saya teringat satu hari ada seorang bapak saya layani, orang tua dari jemaat di rumah sakit. Ketika saya panjang lebar cerita tentang Yesus kepada dia, dia berkata, Boksu, betul, Tuhan baik ya, ajarannya bagus, luar biasa. Tapi kenapa orang Kristen itu perbuatannya jahat? Karena mungkin dia seorang pedagang, dia suka diperasin, ya, diperas, dipaksa. Dan orang-orang yang datang kepada dia ini ada orang-orang yang namanya mungkin Paulus, Yohanes, Timotius, nama-nama rohani. Tapi dalam realitanya mereka ini berbuat jahat. Saya tidak katakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan kita. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Kita diselamatkan karena Yesus sudah mati untuk kita. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita wajib mengeluarkan buah-buah yang baik. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita prinsip di sini bahwa nabi-nabi palsu, kekristenan yang palsu itu, dia cuma luarnya saja kelihatan oke, ya, kelihatan benar, kelihatan baik, tapi dalamnya tetap berbau busuk sama seperti kuburan. Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang beragama, kuburan itu berbagus sekali luarnya, catnya putih, tapi dalamnya tulang belulang. Jadi pengiringan kepada Tuhan bicara bukan hanya perbuatan di luar, tapi di dalamnya rusak. Tetapi Tuhan memperbaiki hal-hal yang di dalam yang rusak, sampai kita mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi
Dalam ayat 16-19 jelas sekali dikatakan di sini bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Tidak bisa ya, kita memetik buah anggur dari semak duri. Semak duri akan menghasilkan semak duri. Pohon ara akan menghasilkan buah ara. Nggak mungkin buah ara lahir dari rumput duri, buah ara lahir dari pohon ara. Jadi ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari mana kita dapat mengenali kepalsuan, ketidakbenaran? Dari buahnya lah kamu kenal mereka. Jadi coba kita lihat, sebutkan apa yang sebenarnya mereka telah lakukan untuk Tuhan walau pada akhirnya mereka ditolak. Dalam ayat 21-22, apa sih yang mereka lakukan? Lihat, mereka melakukan pelayanan, mereka bernubuat, bikin mujizat, mengajar seperti yang dilakukan oleh banyak orang pada umumnya. Tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa mereka ditolak Tuhan? Dalam ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang pertama, Tuhan tidak mengenal mereka. Yang kedua, mereka melakukan pembuat kejahatan. Jadi biarlah kita mengerti bahwa kekristenan bukan cerita tentang pelayanan. Kita tidak bisa menggantikan hubungan kita, pengenalan kita kepada Tuhan dengan pelayanan. Pelayanan tidak menunjukkan bahwa Anda memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan. Tetapi hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan pelayanan yang baik, akan menghasilkan kasih dan penerimaan. Karena itu saya mengajak kita Bapak Ibu, kita perlu memiliki persekutuan hubungan dengan Tuhan. Saya berharap dan berdoa biar pagi hari ini kita sungguh-sungguh mengeluarkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan, bukan buah-buah yang asam. Dan itu semua buah itu lahir dari hubungan. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok, kamulah carang. Sebuah carang tidak bisa bertumbuh, berbuah kalau dia tidak melekat. Jadi kita nggak perlu mengupayakan untuk berbuah. Fungsi kita, tugas kita adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya mau ingatkan, biarlah hubungan kita kembali kita jalin sebaik-baiknya dengan Tuhan. Memberikan waktu, memahami Dia, melakukan apa yang Dia mau. Saya berdoa ada pencerahan-pencerahan yang terus Tuhan berikan lewat persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.